Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvita Dekomasari, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas HES 3A. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer dengan mempresentasikan tema dari kelompok pertama, yaitu konsep dasar Fikih Muamalah Kontemporer. Materi pertama yaitu pengertian Fikih Muamalah Kontemporer. Fikih muamalah kontemporer ialah aturan-aturan atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditaati, yang di dalamnya mengatur hubungan manusia dengan manusia yang kaitannya dengan kehartabendaan dalam bentuk transaksi-transaksi yang modern. Materi selanjutnya yaitu pembagian fikih muamalah. Pendapat Al-Fikri yang juga dikutip oleh Handi Suhendi menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama al-muamalah al-madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah ialah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudaratkan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya. Dua al-muamalah al-adabiyah, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur pendekatnya adalah hak-hak dan kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dan dendam. Materi yang ketiga yaitu ruang lingkup. Yang pertama, ruang lingkup pembahasan muamalah madiyah ialah masalah jual beli, gadai, jaminan jatuh bangkrut, dan ditambah dengan beberapa masalah kontemporer seperti masalah bunga, bank, dan asuransi kredit. Dua, ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah ialah ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban dari segala sesuatu yang bersumber dari panca indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bersama masyarakat. Materi yang kelima yaitu prinsip dan kaidah muamalah. Yang pertama, prinsip umum yaitu A. Kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik jual beli, sewa menyewa, ataupun lainnya. B. Muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan atau maslahat bagi manusia dan atau untuk menolak segala yang merusak. 2. Prinsip khusus yaitu A. Objek transaksi mesti halal, B. Adanya keridhaan dari pihak-pihak bermuamalah, C. Pengusaha dana yang amanah. Selanjutnya materi keenam yaitu karakteristik dan asas fikih muamalah. Adapun beberapa karakteristik muamalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, fikih muamalah kontemporer berdiri di atas prinsip dan kaidah-kaidah universal. 2. Muamalah dibangun atas kebolehan sampai adanya dalil yang melarang. 3. Muamalah adalah mengutamakan substansi dari format. 4. Muamalah dibangun atas dasar memperlihatkan ilat dan kemaslahatan. 5. Muamalah memadukan antara ketegasan dan kelenturan. Dan 6. Harmonisasi ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. Berikut asas-asas fikih muamalah kontemporer. Yang pertama, kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik jual beli, sewa menyewa, ataupun lainnya. Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 2. Muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan bagi manusia dan atau untuk menolak segala yang merusak. 3. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan atau tawazun. 4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Materi selanjutnya itu konsep dasar dan ruang lingkup fikih muamalah kontemporer. Latar belakang munculnya isu fikih kontemporer yaitu dikarenakan adanya arus modernisasi yang meliputi hampir sebagian besar negara-negara yang dihuni oleh mayoritas umat Islam. Dengan adanya arus modernisasi tersebut mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik yang menyangkut ideologi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Berbagai perubahan tersebut seakan-akan cenderung menjauhkan umat dari nilai-nilai agama. Ruang lingkup fikih kontemporer mencakup masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan situasi kontemporer dan mencakup wilayah kajian dalam Al-Quran dan hadis. Kajian fikih kontemporer tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek. Yang pertama, aspek hukum. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang ketiga, aspek pidana. Yang keempat, aspek kewanitaan. Yang kelima, aspek medis. Yang keenam, aspek teknologi. Yang ketujuh, aspek politik. Yang kedelapan, aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah.
Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.